Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Fadilah dari kelas 10H. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai bab 10, yaitu peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Oke, di sini langsung saja kita ke penjelasannya. Tokoh apa saja, tokoh ulama siapa saja yang melakukan penyebaran Islam di Indonesia pada zaman dahulu. Oke. Sebelum itu kita harus tahu dulu karakter umum dakwah Islam di Nusantara. Itu ada 3. Yang pertama ada akomodatif, yaitu para ulama tidak menghapus total budaya lokal yang sudah ada, melainkan memanfaatkannya sebagai kendaraan dakwah. Lalu yang kedua adalah strategi utama, menggunakan 2 prinsip utama, yaitu tadrij atau disebut dengan bertahap atau tidak instan. Terus ada adamul haroj, tidak memberatkan atau tidak membuat masyarakat merasa terasing dengan aturan baru. Dan yang ketiga, menggunakan media populer, yaitu menggunakan kesenian tradisional seperti wayang kulit dan gamelan yang disisipi nilai-nilai tauhid dan keislaman. Jadi itulah karakter umum dakwah Islam di Nusantara. Next, selanjutnya yaitu kondisi masyarakat Jawa sebelum kedatangan Islam. Sebelum Islam menyebar luas, kehidupan masyarakat Jawa sangat dipengaruhi oleh sisa-sisa kejayaan kerajaan besar seperti Majapahit yang berada di Jawa Timur dan Pajajaran yang berada di Jawa Barat. Kondisinya terbagi ke dalam 4 aspek utama, yaitu yang pertama yaitu aspek kepercayaan dan agama. Agama utama yaitu mayoritas masyarakat memeluk agama Hindu dan Buddha. Lalu kepercayaan lokalnya masih kental dengan ajaran leluhur, yaitu animisme, percaya bahwa setiap benda memiliki roh atau jiwa, dan dinamisme, percayaan kepada kekuatan goib atau mistis yang ada pada benda-benda keramat seperti pohon besar, batu, keris, dan lain-lain. Jadi itulah aspek kepercayaan dan agama sebelum Islam menyebar luas. Lalu yang kedua adalah aspek sosial atau sistem kasta. Masyarakat terbagi secara kaku ke dalam 4 tingkatan kasta berdasarkan ajaran Hindu, yaitu ada kasta Brahmana, golongan pendeta, rohaniawan, dan pembuka agama atau kasta tertinggi. Lalu yang kedua ada kasta kesatria, golongan raja, bangsawan, prajurit, dan kepala pemerintah. Lalu ada kasta waisya, yaitu golongan pedagang, petani kelas atas, dan pengrajin. Lalu ada kasta sudra, yaitu golongan rakyat jelata, pelayan, buruh kasar, dan kaum miskin. Atau kasta terendah yang sering mengalami diskriminasi. Jadi itulah aspek sosial atau sistem kastanya. Selanjutnya, dilihat dari aspek kebudayaan dan seninya juga, masyarakat Jawa memiliki peradaban seni yang sangat tinggi. Pertunjukan seni yang paling digemari adalah wayang kulit dan musik tradisional gamelan. Seni dan sastra ini awalnya digunakan untuk ritual pemujaan dewa-dewa Hindu atau roh leluhur. Lalu yang terakhir adalah aspek perekonomian. Mata pencaharian masyarakat terbagi menjadi 2 wilayah utama, yaitu pedalaman agraris, mengandalkan sektor pertanian dan bercocok tanam seperti padi atau palawija. Lalu di bagian pesisir pantai atau maritim, mengandalkan perdagangan laut dan pelayaran. Kota-kota pelabuhan menjadi tempat bertemunya pedagang lokal dengan pedagang asing, Arab, Persia, Gujarat, dan Tiongkok. Lanjut. Oke. Duh. Biarin lah. Oke, selanjutnya yaitu Sunan Gresik atau biasa disebut dengan Maulana Malik Ibrahim. Jadi ini adalah tokoh Wali Songo. Yang pertama yaitu Sunan Gresik.
Asal dan kedatangan diperkirakan datang ke Gresik pada tahun 1404 Masehi. Beliau merupakan ulama yang berasal dari Arab atau Maghrib Afrika Utara dan wafat pada tahun 1415 Masehi. Kondisi masyarakatnya pada saat itu, masyarakat Gresik berada di bawah kekuasaan Raja Majapahit, Kerajaan Majapahit yang mayoritas memeluk agama Hindu atau Buddha serta terbagi dalam sistem kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Oke, lalu strategi dakwah yang digunakan oleh Sunan Gresik yaitu dengan pendekatan sosial dan budaya, dengan bergaul dengan ramah, santun, dan menggunakan bahasa yang halus tanpa menentang kepercayaan pribumi secara frontal. Lalu ada penghapusan kasta, mengajarkan bahwa dalam Islam semua manusia sederajat, yang membedakan hanyalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sangat menarik perhatian masyarakat kasta Sudra atau rakyat jelata. Lalu dengan perdagangan membuka aktivitas niaga untuk berinteraksi dengan masyarakat luas dan kalangan bangsawan Majapahit. Dan Sunan Gresik juga menggunakan metode melalui hal pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren di Desa Gapura sebagai tempat mendidik kader dai selanjutnya. Itu adalah Sunan Gresik dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Selanjutnya yaitu adalah Sunan Ampel atau yang biasa disebut dengan Raden Rahmat. Silsilahnya yaitu lahir tahun 1400 Masehi, merupakan putra dari Maulana Malik Ibrahim dengan seorang istri dari negara Campa. Wafat tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di Ampel, Surabaya. Strategi dakwah, asimilasi tempat ibadah, mengadopsi konsep pusat pendidikan Hindu-Buddha atau sanggar menjadi langgar atau musola sebagai sarana mengenalkan sholat dan ibadah Islam. Ajakan falsafah Moh-Limo, metode dakwah kultural yang melarang 5 hal tercela yang marak terjadi saat kemunduran Majapahit. Yang pertama yaitu adalah moh main, atau dapat diartikan dengan tidak berjudi, moh ngombe, tidak mabuk atau minum alkohol, moh maling, tidak mencuri, moh madat, tidak menggunakan narkotika atau candu, dan yang terakhir adalah moh madon, tidak berzina atau main perempuan. Sunan Ampel ini menggunakan dakwah damai, yaitu dengan menyampaikan ajaran dengan lembut tanpa kekerasan, mengundang atau bukan menyuruh, sehingga mudah diterima di lingkungan heterogen. Itulah Sunan Ampel. Selanjutnya Sunan Bonang. Sunan Bonang atau disebut dengan Raden Makdum Ibrahim, silsilahnya yaitu putra dari Sunan Ampel dan Dewi Chandrawati, lahir sekitar abad ke-14 Masehi dan wafat pada tahun 1525 Masehi. Strategi dakwah yang digunakan yaitu pendekatan seni tradisional dengan memanfaatkan alat musik gamelan Jawa, khususnya instrumen bonang, untuk menarik perhatian masyarakat Tuban agar mau berkumpul dan mendengarkan dakwahnya. Yaitu selanjutnya menggunakan sastra dan suluk, mengubah syair-syair dakwah dan menciptakan suluk tomba ati atau obat hati yang berisi ajaran mendalam tentang kecintaan kepada Sang Pencipta dan ketenangan jiwa. Adaptasi lokal berbaur secara bijak dengan adat istiadat setempat tanpa melakukan pemaksaan, sehingga kelompok yang awalnya menentang seperti Ki Butolocaya perlahan bisa luluh. Itu adalah Sunan Bonang. Selanjutnya Sunan Derajat. Sunan Derajat atau yang biasa disebut dengan Raden Qasim atau Syarifuddin, silsilah dari Sunan Derajat yaitu putra dari Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang, lahir sekitar tahun 1470 Masehi dan wafat tahun 1522 Masehi. Dimakamkan di Lamongan. Strategi dakwah yang digunakan yaitu kesenian tradisional menggunakan media tembang, pangkur atau pangudi isine Quran dengan iringan gending gamelan. Ajaran sosial atau catur piulang,
fokus pada dakwah yang humoris, kesejahteraan sosial, dan kepedulian nyata terhadap kaum lemah melalui 4 pesan utama, yaitu welas asih. Jadi pesan utamanya itu terdiri dari paring teken marang wong kang kalunyon lan buto, atau dalam terjemahannya yaitu memberikan tongkat kepada orang yang berjalan di jalan licin dan buta. Maksudnya yaitu bahwa orang yang berilmu memberikan petunjuk kepada seseorang yang kondisinya masih bodoh atau tidak memiliki arah. Itu dari maksud dari pesan yang pertama. Lalu yang pesan yang kedua yaitu paring pangan marang wong kang kaliren, memberi makan kepada orang yang kelaparan. Maksud dari memberi makan kepada orang yang kelaparan bahwa kita harus selalu berwibawa dan selalu peduli kepada seseorang yang kekurangan. Lalu pesan yang ketiga yaitu paring sandang marang wong kang kaudan, atau memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Maksud dari memberi pakaian kepada orang yang telanjang ini yaitu bahwa kita harus menutup aib saudara-saudara kita atau orang terdekat kita. Intinya memberi pakaian kepada orang yang telanjang itu yaitu menutup aib. Dan yang terakhir yaitu paring payung marang wong kang kodanan, memberikan payung kepada orang yang kehujanan. Maksud dari memberikan payung kepada orang yang kehujanan itu bahwa kita harus memberikan perlindungan atau keamanan kepada orang yang kastanya rendah atau lemah. Jadi itulah 4 pesan utama atau welas asih yang disampaikan oleh Sunan Derajat. Selanjutnya yaitu Sunan Kudus atau disebut dengan Jafar Shadiq silsilah. Beliau adalah putra dari Sunan Ngudung, Usman Haji dan Syarifah Ruhil. Wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di Kudus, Jawa Tengah. Strategi dakwah sangat toleran terhadap budaya dan agama lain. Untuk menghormati masyarakat setempat yang saat itu mayoritas memeluk agama Hindu, Sunan Kudus melarang penyembelihan sapi atau hewan suci dalam Hindu saat hari raya Idul Adha dan menggantinya dengan kerbau. Arsitektur akulturatif membangun Menara Kudus atau Menara Masjid Al-Aqsa dengan desain yang memadukan corak Hindu, Majapahit dengan Islam. Merangkul semua lapisan, mendekati masyarakat lapis bawah atau tukang pandai besi, tukang emas, hingga para bangsawan dan militer di wilayah Demak. Itu Sunan Kudus. Selanjutnya Sunan Giri atau biasa disebut dengan Raden Paku atau Prabu Satmata. Silsilahnya ia lahir pada tahun 1442 Masehi di Blambangan. Merupakan putra dari Maulana Ishak dan Dewi Skardadu atau putri Raja Blambangan. Beliau mendirikan kerajaan ulama di Giri Kedaton, Gresik dan wafat pada tahun 1506 Masehi. Strategi dakwah pendidikan berjenjang, mengembangkan sistem pendidikan pesantren. Santri yang lulus dikirim ke berbagai pulau di Nusantara, yaitu Maluku, Madura, Lombok, dan Kalimantan untuk menyebarkan Islam. Permainan anak tradisional, menciptakan mainan dan tembang anak bernuansa Islami agar nilai-nilai agama tertanam sejak dini seperti jalungan, jamuran, nir-ilir, dan cublak-cublak suwung. Terus selanjutnya yaitu penyusun jalur politik dan hukum, menjadi penasehat hukum bagi Kesultanan Demak dan memiliki pengaruh politik yang sangat besar hingga keluar Pulau Jawa. Selanjutnya yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau disebut dengan Raden Mas Syahid. Silsilah Sunan Kalijaga yaitu putra dari Tumenggung Wilatikta atau Bupati Tuban, merupakan murid dari Sunan Bonang dan dikenal sebagai ulama, filsuf sekaligus seniman besar. Beliau dimakamkan di Kadilangu atau Demak.
Strategi dakwahnya yaitu melalui seni pertunjukan wayang kulit memodifikasi pertunjukan wayang yang awalnya bersumber dari kisah Hindu, yaitu Ramayana atau Mahabharata, menjadi sarana dakwah dengan menyisipkan nilai tauhid, rukun Islam, dan karakter baru seperti punakawan atau Semar Petruk, Gareng Bagong. Lalu melalui pencipta seni kultural, menciptakan tembang rumok seing wengi, mengarang lakon wayang, serta memprakarsai tradisi sekaten dan gerebek maulud di Demak. Lalu melalui pakaian dan istiadat memperkenalkan baju takwa dan menjaga agar adat istiadat lama yang tidak melanggar syariat tetap dilestarikan dengan mengubah esensi doanya menjadi doa Islami. Jadi itulah Sunan Kalijaga. Lanjut, Sunan Muria. Sunan Muria atau disebut dengan Raden Umar Said. Silsilahnya ia adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh, putri Sunan Ngudung. Beliau memilih tinggal di lereng Gunung Muria, Kudus yang jauh dari keramaian kota. Strategi dakwah yang ia lakukan yaitu dengan dakwah di daerah terpencil seperti grassroots, fokus mengajar para petani, pedagang nelayan, dan rakyat jelata di daerah pelosok pegunungan. Lalu melalui kursus keterampilan gratis mengajarkan masyarakat cara bercocok tanam, melaut, dan berdagang sehingga dakwahnya langsung menyentuh kebutuhan praktis ekonomi warga. Lalu media tembang Jawa menggunakan tembang sinom dan kinanti untuk menyampaikan ajakan moral dan ajakan hidup sederhana serta peduli sesama. Itu Sunan Muria. Lanjut yaitu Sunan Gunung Jati atau disebut dengan Syarif Hidayatullah. Silsilahnya lahir sekitar tahun 1448 Masehi, putra dari Syarif Abdullah, ulama Mesir, dan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi dan Kerajaan Pajajaran. Beliau mengonsolidasikan Islam di Jawa Barat. Strategi dakwah yaitu melalui struktural dan politik, memanfaatkan kedudukannya sebagai kepala pemerintah Sultan Cirebon untuk memperluas pengaruh Islam, termasuk bekerja sama dengan Kesultanan Demak untuk membebaskan Sunda Kelapa dari Portugis. Pemberdayaan infrastruktur, membangun jalan, pasar, pelabuhan, dan sarana transportasi publik untuk memaksimalkan dakwah sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lalu pendekatan keluarga dan pernikahan, menikah dengan putri lokal seperti Nyai Kawanganten dari Banten dan putri Tiongkok Ong Tien untuk mempererat hubungan diplomasi dan memperlancar penyebaran Islam secara damai. Itulah Sunan Gunung Jati. Jadi itulah tokoh-tokoh ulama yang menyebarkan agama Islam dengan strategi dakwahnya masing-masing yang berbeda-beda. Metode dakwah Wali Songo secara umum, keberhasilan Wali Songo dalam mengislamkan masyarakat Jawa dan Nusantara didasarkan pada strategi yang sangat terstruktur dan kontekstual. Metode utama mereka meliputi meliputi pendidikan atau pesantren, mendirikan institusi pendidikan formal berupa pesantren untuk mendidik para santri dan kader ulama yang nantinya akan disebar ke berbagai daerah terpencil. Yang kedua, bisa melalui kesenian dan budaya, menggunakan media populer seperti wayang kulit, gamelan, syair, tembang Jawa, seperti tombak ati, sinom, kinanti, serta upacara adat yang diselaraskan dengan nilai-nilai tauhid seperti sekaten dan gerebek. Lalu bisa melalui pernikahan juga atau perkawinan, melakukan asimilasi sosial melalui pernikahan dengan putri-putri raja, bangsawan, atau tokoh masyarakat setempat. Hal ini mempermudah proses islamisasi dan dari level atas, struktural hingga bawah. Dan yang terakhir bisa melalui perdagangan, membuka jalur niaga di pesisir pantai, melalui interaksi dagang yang jujur dan ramah, masyarakat pribumi tertarik untuk mengenal dan memeluk agama Islam. Jadi itulah metode dakwah Wali Songo secara umumnya. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari rekam jejak dakwah para wali, terdapat beberapa nilai keteladanan penting yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, yaitu dengan kegigihan dan semangat pantang menyerah.
Wali Songo menunjukkan dedikasi yang luar biasa demi menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala meskipun harus menghadapi tantangan geografi, perbedaan budaya, dan penolakan dari penguasa lokal. Yang kedua, keberanian dalam kebenaran. Mereka tidak takut menghadapi risiko demi menyebarkan kebaikan namun tetap menyampaikannya dengan cara yang bijaksana. Ketiga, toleransi dan akomodatif terhadap budaya. Mereka tidak menghancurkan tradisi lokal yang sudah mengakar, melainkan merangkulnya, akulturasi, dan membersihkannya dari unsur-unsur syirik tanpa memicu konflik. Yang keempat, sikap humanis dan peduli sesama terbukti dari ajaran seperti Moh5, Sunan Ampel, dan Catur Piulang, Sunan Derajat yang sangat mengedepankan kesejahteraan sosial serta perlindungan terhadap kaum lemah, fakir, miskin, yatim, dan orang terlantar. Dan yang terakhir yaitu pendekatan yang damai, kedamaian. Dakwah dilakukan tanpa kekerasan, paksaan, atau intimidasi, sehingga Islam dikenal sebagai agama yang membawa rahmat bagi semesta alam, atau rahmatan lil alamin. Dan kesimpulannya, kondisi awalnya sebelum Islam datang, masyarakat Jawa berada di bawah kekuasaan kerajaan Hindu-Buddha, Majapahit, dan Pajajaran. Mereka menganut agama animisme dan dinamisme dan terikat sistem kasta kaku yang mendiskriminasi rakyat kecil. Aktor utama dakwah digerakkan secara kompak oleh Wali Songo yang saling terikat hubungan keluarga, guru, murid, dan garis keturunan atau nasab. Strategi dakwah Islam sukses diterima secara damai karena menggunakan prinsip bertahap atau tadrij dan tidak memberatkan atau adamul haraj. Para wali memanfaatkan budaya lokal seperti kesenian, wayang gamelan, tembang, pesantren, perkawinan, perdagangan, serta menghapus kasta sosial agar semua manusia setara. Inti pelajarannya, kisah ini mengajarkan nilai kegigihan, toleransi yang tinggi terhadap tradisi lokal, serta kepedulian nyata untuk membantu kaum yang lemah. Terima kasih. Jadi itulah peran tokoh ulama dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Jadi segitu saja. Terima kasih telah mendengarkan video ini. Maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.